Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Salam untuk kita semua saudara yang akan bersekutu pada malam ini. Saudara, izinkan saya dulu ya untuk share saya punya bahan sebelum saya menyampaikan akan renungan ini. Saudara, saya ada bahan dan ingin kita boleh menyaksikan bersama-sama ya. Nah, ini dia bahan saya, saudara-saudara. Kita bisa menyaksikan di layar kita nanti masing-masing. Nah, saudara-saudara, tema yang kita renungkan pada malam hari ini adalah ikut Yesus kemanapun. Sebuah tema di dalam Alkitab ya, saudara ya. Nah, kita lihat itu Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya sudah siapkan, saudara. Iya, ini ayat-ayatnya ada di sini, saudara. Kita akan baca ya, saya akan bacakan untuk kita. Di dalam Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62, demikian firman Tuhan ya. 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian saudara-saudara untuk pembacaan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Dan ini ayat-ayat yang kalau kita bagi itu ada 3 bagian, saudara. Ya, yaitu ayat 57 sampai 58, 59 sampai 60, dan 61 sampai 62. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya ada 3 kelompok kalau kita bagi itu pengikut Tuhan. Ada 3 kelompok. Ya, ada pengikut yang pertama, pengikut kedua, dan ketiga. Jadi ada 2 ayat kalau kita bagi, saudara. Nah, selama 3 kali nanti ke depan kami akan bahas ayat-ayat ini. Jadi hari ini saya bahas ayat 57 dan 58, pengikut yang pertama. Nanti ayat 59 dan 60 itu minggu depan. Dan terakhir 61, 62, 3 minggu lagi. Jadi saudara, kita pakai ayat ini untuk boleh kita melihat ya bagaimana mengikut Tuhan. Nah, tema yang kita renungkan hari ini memang tentang mengikut Tuhan ya. Kemanapun, kemana saja mau ikut Tuhan. Nah, memang saudara di dalam ayat yang ke-57 ini diawali dengan satu kalimat, yaitu adalah di mana ada seorang yang berkata kepada Tuhan Yesus itu di tengah jalan ya. Dia berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kalimat ini tentunya satu kalimat yang sangat luar biasa indah sekali ya. Karena dia mau menyatakan satu komitmen, satu pernyataan. Saya akan ikut engkau Tuhan kemana saja engkau pergi, saya akan ikut. Jadi kalau kita terjemahkan dengan kalimat kita, mau dalam keadaan senang, keadaan susah, apapun saya mau ikut. Ya, kira-kira begitu ya. Kelihatannya begitu saudara ya. Jadi seolah-olah orang ini bersedia mengikut Tuhan di dalam segala keadaan begitu. Seperti janji orang menikah ya, susah, senang, sehat, sakit dan sebagainya, mau ikut begitu saudara ya. Jadi ini kita kagum dengan orang yang seperti ini bisa mengatakan kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak memberikan satu pernyataan seperti pujian kepada orang ini. Justru orang ini diperingati
dengan sebuah kalimat yang memang sangat begitu keras, saudara. Nah, kita akan merenungkan ini, saudara ya. Karena dari sisi orang ini kelihatannya seolah-olah dia mau mengikut Tuhan, tetapi justru Tuhan Yesus itu memberi peringatan keras kepada orang ini. Nah, di dalam ayat yang ke-58 itu, Tuhan Yesus berkata kepada dia, serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia itu tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini satu peringatan keras yang sebenarnya Tuhan Yesus itu berikan kepada dia, saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan Yesus sebenarnya melihat itu tidak pas ya di dalam hati orang ini. Kalau mungkin Tuhan Yesus sekedar mencari pengikut, mungkin dia akan berkata, ayo ikut saya. Tapi tidak begitu, saudara. Jadi sebenarnya Tuhan menunjukkan kepada kita ada sesuatu di dalam hati orang ini. Nanti kita akan melihat. Nah, saudara, kita akan membandingkan ayat ini dengan kisah yang lain dulu, saudara. Misalnya kalau kita melihat itu di dalam Yohanes, saudara. Pasal 6 ayat 25 sampai 26, itu ketika Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang, ya. 5.000 orang laki-laki dan tentunya jumlah yang jauh lebih besar lagi. Nah, ketika orang-orang ini mereka makan, ketika mereka kenyang, nah mereka terus mengikut Tuhan Yesus, saudara. Nah, di sana dikatakan ayat 25 dan 26, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jadi sebenarnya orang-orang ini ikut Tuhan Yesus oleh karena apa? Oleh karena perut mereka sudah kenyang. Oleh karena mereka mendapatkan saat mengikut Tuhan, bisa melihat, bisa merasakan, wah ini minimal dapat makan. Begitu. Jadi saudara, ini yang terjadi. Mestinya Tuhan Yesus itu senang ya. Orang banyak loh ikut dia. Orang banyak loh berbondong-bondong. Kalau di stadion misalnya itu begitu banyak misalnya. Bersorak-sorak, oh mereka senang. Tapi Tuhan Yesus tidak loh saudara. Justru Tuhan Yesus menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kamu ikut aku karena memang kamu sudah kenyang. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya saudara ya. Di dalam ayat yang lain maksudnya ini di dalam perikop ini. Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan sebenarnya hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang di dalam hati mereka, saudara. Jadi mereka menginginkan Yesus yang sudah melakukan mujizat itu, tujuannya apa? Supaya Yesus jadi raja. Kenapa mereka begitu merindukan Yesus jadi raja? Karena mereka sedang menderita. Mereka sedang menghadapi pemerintahan Romawi, saudara. Dan mereka ingin dilepaskan. Sehingga ketika mereka melihat Tuhan Yesus yang memang berbeda sekali, maka mereka langsung berkata, wah ini orang seperti ini nih, yang kita angkat jadi raja. Apalagi ketika melihat mereka bisa dapat makan. Perut mereka kenyang. Mereka melihat mujizat begitu besar. Nah saudara-saudara, inilah yang ada di dalam hati mereka. Tapi kita lihat ya, kalau nanti baca Yohanes pasal 6 dan dari ayat-ayat berikutnya, kalimat Tuhan begitu keras kepada orang-orang ini. Sangat keras sekali. Karena memang Tuhan Yesus itu tidak menginginkan orang asal sekedar mengikut dia masalahnya. Bukan hanya sekedar gemar kepada dia. Suka kepada dia. Tapi apakah betul-betul di dalam hati mereka, mereka mengikut Tuhan atau tidak. Nah saudara, saya bandingkan lagi ya satu bagian firman Tuhan lagi. Di dalam Matius 19 ayat 20 dan 22 beberapa minggu lalu saya pernah khotbahkan, sempat menyinggung. Nah ini tentang seorang muda yang kaya. Dia bertanya kepada Tuhan, apa yang aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan dia berkata, Tuhan Yesus berkata ya, melakukan hukum Taurat. Dan dia berkata itu ya di ayat ini, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang. Nah Tuhan Yesus bilang ke dia,
Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kelihatannya anak muda ini juga betul-betul mau mengikut Tuhan. Kelihatannya juga dia mau ikut Tuhan Yesus. Seolah-olah dia berkata, kemanapun engkau pergi saya akan ikut. Apapun yang terjadi saya akan mengikuti engkau. Tetapi apa betul demikian? Bagaimana ketika Tuhan Yesus itu memberi kalimat seperti ini? Saudara, di dalam ayat berikutnya itu berkata, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Jadi ternyata saudara, apa yang dia katakan itu untuk mengikut Tuhan, itu hanya sebatas di bagian mulutnya saja, saudara-saudara. Tapi hatinya tidak. Itu sebatas perkataan saja. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa dari ketiga contoh yang ini, saudara, menunjukkan kepada kita bahwa mereka mengikut Tuhan sebenarnya ada motivasi yang salah di dalam hati mereka. Ada motivasi yang tidak benar. Ada motivasi yang sebenarnya ingin mencari hal-hal yang lain. Dan bukan Tuhan Yesus sendiri. Ini masalahnya, saudara. Dan inilah yang disoroti oleh Tuhan Yesus di dalam perikop yang tadi kita baca, saudara. Inilah yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kepada orang yang berkata, Tuhan aku mengikuti engkau kemana saja. Tapi apa betul motivasinya? Makanya Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang. Burung-burung itu mempunyai sarang. Tetapi anak manusia itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Saudara, banyak orang hari ini juga punya motivasi yang salah sebenarnya di dalam dia mengikut Tuhan. Bukan hanya saja orang-orang yang baru mengikut Tuhan. Tetapi bisa saja juga terjadi kepada orang yang sudah lama menjadi anak Tuhan. Menjadi orang Kristen. Karena bisa saja di dalam pikiran, di dalam hati kita itu punya konsep-konsep yang salah. Pengertian-pengertian tidak tepat. Motivasi-motivasi yang tidak benar. Di dalam kita mengikut Tuhan. Nah, saya mencatat misalnya beberapa saudara ya. Yaitu adalah misalnya ada orang-orang yang memang mengikut Tuhan itu karena melihat ada keuntungan. Sama seperti tadi contoh-contoh yang saya berikan itu. Entah misalnya perutnya kenyang begitu. Makanya dia mau ikut Tuhan. Misalnya mungkin dia ingin, ya karena butuh dilepaskan dari kesulitan ini. Makanya dia mau ikut Tuhan. Nah kalau kita perhatikan saudara, gereja itu beberapa gereja begitu baik saudara. Misalnya memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang sangat membutuhkan begitu ya. Memberikan uang, memberikan sembako. Bahkan ada gereja-gereja tertentu saudara, setiap kali ada jemaatnya yang susah, setiap kali hari Minggu datang, mereka memberikan entah uang transport, atau bantuan-bantuan yang memang menolong begitu. Tetapi masalahnya saudara, ada orang-orang tertentu memanfaatkan situasi ini saudara. Mereka datang bukan lagi karena mau mengikut Tuhan Yesus. Tetapi karena ada amplopnya itu saudara. Jadi ini banyak orang-orang tertentu memang akhirnya datang ke gereja. Bahkan beberapa orang Kristen yang kita tahu sendiri saudara. Entah misalnya ibadah pagi dia datang ke sini. Ibadah siang dia datang ke sini lagi. Ibadah sore entah dia datang ke gereja mana lagi. Karena apa? Ya di saat gereja ini ada sembakonya saudara. Ada bantuannya. Dan saya pernah mengalami saudara beberapa tahun yang lalu. Ini sudah cukup lama. Tetapi ada sebuah persekutuan yang dibentuk. Dan setiap kali yang hadir itu tetap dikasih uang transport. Kalau itu nggak dikasih, maka akhirnya orang juga udah nggak mau datang. Jadi motivasinya sudah bergeser. Bukan karena ikut Tuhan lagi saudara. Tapi karena memang ada hal yang lain. Nah ini bisa terjadi kepada siapa saja saudara. Kita mengikut Tuhan itu sebenarnya bisa karena banyak hal. Kenapa ya?
Nah, mari kita merenungkan malam hari ini. Kenapa saya ikut Tuhan sih? Kenapa saya datang ke gereja? Kenapa saya misalnya melayani Tuhan? Kenapa saya dalam hidup ini ikut Tuhan Yesus? Apa motivasi saya? Saudara, sambil saya memberi beberapa contoh ini, silakan saudara ya boleh berefleksi, merenungkan apa sih motivasi kita mengikut Tuhan. Ada orang lain lagi saudara yang mengikut Tuhan karena memang ingin kesembuhan. Ingin mujizat. Dan di zaman ini terlalu banyak saudara. Makanya jangan heran misalnya gereja-gereja yang memang bisa menghadirkan misalnya ada kesembuhan ilahi, ada festival kuasa Allah. Nah, ini lebih banyak pengikutnya saudara. Makanya misalnya kalau lihat itu Pastor Andi yang ada di misalnya di Kalimantan begitu saudara ya. Luar biasa. Orang berbondong-bondong. Bahkan dari berbagai agama datang minta kesembuhan. Karena memang mereka belum tentu mau ikut Tuhan. Tapi ada motivasi lain. Apa? Kesembuhan. Mujizat. Jadi ini yang terjadi saudara ya. Ada juga yang memang ikut Tuhan itu karena ingin lancar. Usaha lancar, hidup lancar, sekolah lancar, macam-macam. Ada lagi yang berpikir biar cepat kaya dan sebagainya. Jadi saudara ini yang terjadi. Di dalam beberapa motivasi orang Kristen mengikut Tuhan. Suatu kali saudara saya pernah ikut KKR Pak Tong di Surabaya. Sudah cukup lama ini. Nah, kami dari beberapa gereja itu ikut. Nah, saya tahu selain dari Injili, ada juga yang dari Karismatik, kami satu bus saudara. Waktu pulang KKR. KKR dari Pak Tong itu di Surabaya ya. Beberapa orang itu saya dengar omongan mereka saudara. Mereka bilang, KKR biasa. KKR ini biasa saja, pembicaranya juga biasa saja. Enggak gimana-gimana gitu. Lalu saudara, saya mulai merenungkan. Kenapa mereka sih bisa ngomong begitu ya? Seolah-olah mereka enggak dapat sesuatu. Nah, karena mereka sudah terbiasa, kalau ada KKR ya, ada mujizat kesembuhan, ada macam-macam terjadilah. Nah, kalau Patong tidak ada begitu saudara ya. Dia hanya memberitakan firman dan supaya orang itu bisa bertobat dari firman Tuhan. Tidak ada itu maju ke depan, siapa yang sakit, yang lumpuh, yang ini enggak ada saudara. Patong tidak melakukan itu. Nah, saudara, beberapa motivasi orang itu bermacam-macam dalam mengikut Tuhan. Misalnya lagi saudara, orang mengikut Tuhan itu bisa kelihatan saudara, motivasinya misalnya itu di dalam praktek, entah itu minyak urapan. Ada yang memang datang ke gereja tertentu mencari begitu. Ada juga yang memang misalnya sangat terlalu mendewakan perjamuan kudus saudara. Semoga di jemaat kita tidak terjadi begini saudara ya. Jadi ada orang-orang tertentu mendewakan perjamuan kudus. Seolah-olah dari perjamuan itu roti dan anggur itu bisa mendatangkan kesembuhan. Jadi motivasi-motivasi yang terjadi saudara. Jadi merekanya itu bukan lagi percaya kepada Yesus. Tapi lebih percaya kepada sarana-sarana ini. Entah anggur, entah roti, entah minyak urapan dan sebagainya. Motivasi-motivasi yang tidak benar. Dan juga saudara kelihatan dari gereja-gereja tertentu yang juga memang lebih banyak mengkhotbahkan Injil kemakmuran daripada mengkhotbahkan Injil Yesus Kristus. Dan sebagian juga orang Kristen mungkin lebih senang mendengar Injil kemakmuran daripada Injil Kristus yang memberitakan meninggikan salib Kristus, saudara. Dan sebagian orang mungkin tidak suka dengan khotbah-khotbah yang memberitakan tentang pikul salib, tentang sangkal diri. Saudara, ini berbahaya dan kekristenan hari ini saudara ada tantangan begitu besar. Karena memang orang lebih menyukai Injil-Injil seperti ini saudara. Bukan Injil yang menantang kita bagaimana kita mengikut Tuhan menjadi murid-murid Kristus. Yang dalam tanda kutip itu bisa radikal dalam iman kita. Dengan kata lain kita lebih sungguh-sungguh saudara. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada orang-orang Kristen tertentu yang memang saudara dia ikut Tuhan. Tapi mungkin hanya karena faktor loyalitas saja.
Rutinitas saja, saudara. Tapi motivasinya itu udah hilang. Udah bergeser. Nah, banyak lagi faktor yang lain, saudara. Banyak faktor yang lain, saya tidak ungkap, tapi mari kita saling berefleksi. Dari diri kita masing-masing, apa yang menjadi faktor? Kenapa sih kita mau ikut Tuhan? Tapi mari kita renungkan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata itu serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita renungkan. Dari perkataan Tuhan Yesus yang sangat dalam ini. Pertama, saudara, ikut Yesus itu tidak sama dengan kenyamanan. Tidak sama dengan kita itu diberi hidup yang kaya, berlimpah, dan sukses. Tidak demikian, saudara. Itulah yang sebenarnya Tuhan Yesus itu singkapkan kepada orang yang berkata, aku akan ikut engkau kemana saja. Tapi Tuhan Yesus berkata, boleh saja engkau mengikut aku. Tapi ingat, ikut aku itu tidak sama dengan engkau akan nyaman. Tidak sama bahwa engkau nanti akan sukses, engkau lepas dari berbagai kesulitan. Itu tidak sama. Karena Tuhan Yesus sendiri memberi contoh bahwa Dia, anak manusia itu tidak punya tempat. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus ini pencipta dari segala yang ada loh saudara. Dia yang punya dunia ini, Dia yang menciptakannya. Dia yang menciptakan tempat bagi serigala, bagi burung, bagi manusia untuk tinggal dalam bumi ini. Tapi Dia sendiri sebagai pencipta memilih tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia memilih untuk menderita. Dia memilih untuk miskin. Lebih miskin dari kita, saudara. Dia lebih miskin dari orang-orang di dalam dunia ini. Dia anak Allah yang mulia. Dia dari sorga. Tetapi dia rela meninggalkan tahtanya yang mulia itu. Mengambil tempat paling rendah di dalam dunia ini. Dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya. Memiskinkan dirinya. Agar kita menjadi kaya. Agar kita menjadi mulia. Dia rela merendahkan dirinya. Agar kita tidak hina. Tidak binasa. Saudara, itulah yang dilakukan oleh Kristus buat kita. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi mengikut Tuhan kita jangan berpikir kemudian itu hidup kita akan nyaman. Bukan berarti Tuhan tidak memberi kita kekuatan, bukan itu pengertian. Di dalam kita mengikut Tuhan memang justru kita menemukan kekuatan yang sejati. Tapi tidak menyediakan selalu hidup nyaman. Kita lepas daripada kesulitan, sakit penyakit dan sebagainya. Tidak. Ikut Yesus juga tidak berarti seenaknya. Dalam pengertian itu seolah-olah dengan kondisi kita apa adanya bisa. Tidak. Sebab Tuhan itu menuntut kualitas. Tuhan menuntut komitmen yang sungguh-sungguh, kualitas dari hati kita. Kualitas dari hidup kita di dalam mengikut Dia. Ini bukan sekedar, saudara. Bukan ala kadarnya. Saya ketika merenungkan, saudara ya. Misalnya saudara punya anak ya. Tadi kita bicara soal sekolah. Banyak orang tua tidak senang anaknya sekolah online di rumah. Pingin anaknya sekolah tatap muka. Kenapa? Karena orang tua tahu sekolah online ini kualitasnya begitu rendah. Dan itu mematikan kreativitas anak, cara belajar anak, macam-macam. Membuat anak jadi malas, jadi tidur-tidur dan sebagainya, jadi susah. Ya. Bukan hanya anak-anak, termasuk yang kuliah. Bahkan sebenarnya termasuk di dalam ibadah-ibadah juga, ya saudara. Kualitasnya lain. Makanya banyak orang tua itu pingin anaknya sekolah tatap muka. Dan bukan hanya pingin anaknya asal sekolah tatap muka. Tapi juga setiap orang tua memikirkan sekolah mana yang terbaik buat anak saya. Meskipun mungkin orang tua itu harus keluarkan uang begitu banyak. Begitu besar untuk anak. Meskipun mungkin ada kesulitan untuk bayar listrik, untuk cicil ini, cicil itu. Tapi orang tua berusaha. Yang penting untuk anak itu berikan yang terbaik. Dan saya melihat banyak orang tua seperti itu. Dia berjuang habis-habisan.
Yang penting anakku bisa sekolah. Yang penting anakku bisa sukses. Yang penting anakku bisa mendapat sekolah terbaik, universitas terbaik. Kalau bisa di luar negeri. Orang tua sadar, perlu kualitas. Karena dari kualitas itulah nanti akan menentukan bagaimana kehidupan. Dan saudara, sebagai orang tua itu kita sadar akan hal ini penting sekali. Tetapi bukan hanya kita, saudara. Tuhan Yesus juga, apalagi Tuhan Yesus ya, lebih menuntut kualitas dari setiap kita yang mengikuti. Dia menginginkan. Makanya Tuhan Yesus berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Kita boleh berkata, Tuhan aku mengikut engkau kemana saja. Tapi mari koreksi. Bagaimana motivasi kita? Sungguhkah dari hati kita itu ada sebuah kerinduan yang sungguh-sungguh? Saudara-saudara, yang ketiga, ikut Yesus itu tidak sama dengan melamar kerja di perusahaan. Dan ini yang Tuhan Yesus mau katakan, saudara. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Mengikut Tuhan Yesus itu tidak sama dengan melamar pekerjaan di perusahaan. Atau tidak sama dengan mendaftar program sarjana misalnya di universitas, saudara. Dan mengikut Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah melibatkan seluruh kehidupan kita. Bukan hanya sebagian saja. Tetapi mengizinkan Tuhan sebagai kepala yang berdaulat memerintah atas seluruh kehidupan kita. Sebagai orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau ikut engkau kemana saja. Apakah kita rela membiarkan Tuhan itu sebagai kepala memimpin hidup kita? Seperti yang dia katakan, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Saudara, kita ditantang. Jadi mengikut Tuhan itu sebenarnya saudara bukan hanya sekedar kita hadir di gereja setiap hari Minggu. Bukan hanya sekedar begitu saudara. Mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar kita ikut doa SF seperti malam hari ini. Ini memang menjadi bagian saudara. Itu salah satu bagian. Tapi bukan hanya sampai di situ. Tetapi ini melibatkan seluruh kehidupan kita. Saat kita di tempat kerja. Kita juga menyatakan diri. Tuhan aku ikut engkau kemanapun. Saat kita di sekolah. Kita juga berkata di sana, Tuhan saya ikut engkau kemanapun. Di dalam pekerjaan. Di dalam bisnis. Di dalam mengelola keuangan. Di dalam segala hal. Kita berkata, Tuhan Yesus, aku ikut engkau kemanapun. Itu artinya mengikut Tuhan. Maka kalau malam ini kita mau berkata, Tuhan aku mau mengikut engkau kemanapun. Maka saudara itu berarti sama dengan menyerahkan secara total. Ada perubahan secara total. Dari kehidupan kita. Di dalam hidup ini. Saya serahkan secara total kepada Tuhan. Saudara di dalam janji pernikahan. Kita selalu diingatkan ya. Beberapa waktu ini banyak yang menikah. Saya juga mendengar kalimat ini dan saya sendiri juga membacakannya saudara ya. Beberapa kalimat dalam pernikahan itu janji nikah itu bagus ya. Misalnya suami, istri, mempelai wanita atau mempelai pria selalu berkata ya dalam suka dan duka. Aku akan setia dalam suka dan duka. Artinya apa itu dalam suka dan duka? Artinya itu ketika suami naik gaji, ya kita bersama-sama. Tapi ketika juga suami dipecat, kita juga bersama-sama. Itu artinya dalam suka dan duka loh saudara. Ketika istri hamil, tapi juga ketika istri keguguran. Ketika masih belum punya anak juga. Tetap kita bersama-sama. Itu artinya dalam suka dan duka. Ketika membeli rumah. Atau ketika menjual rumah. Itu suka dan duka. Ketika tinggal di kontrakan atau tinggal di kos-kosan. Itu artinya saudara. Lalu misalnya ketika berkata dalam kelimpahan maupun kekurangan. Ketika sedikit uang, kita akan selalu bersama. Tapi ketika juga banyak uang, ketika defisit, ketika tagihan jatuh tempo, tetap kita akan bersama. Itu artinya begitu saudara ya. Dan bisa diterjemahkan dengan yang lain lagi.
Ketika kita makan tempe atau makan enak juga tetap bersama. Ketika waktu sakit dan sehat. Ya. Jadi kaya miskin, berlimpah, waktu sakit, waktu sehat. Jadi saat suami cukup kuat untuk menggendong istrinya, kita bersama. Tapi saat suami tak cukup kuat lagi menggendong istrinya, tetap kita bersama juga, saudara. Saya ingat waktu kami pertama menikah, saudara, istri saya bisa gendong, saudara. Sekarang, saudara, sedikit kesulitan. Bahkan tidak bisa lagi menggendongnya. Tapi tetap kita bersama, saudara. Tetap kita bersama. Ya, saat istri melebar ke depan dan ke kanan, melebar ke kiri. Saat suami juga melebar ke depan dan ke belakang, kemana-mana, saudara. Tetap kita bersama, jangan ketawa ya, saudara. Saat usia makin menuang, saat usia makin tua, saat kita mendorong kursi roda pasangan kita tetap bersama. Ketika tubuh tambah merosot dan menua, sampai usia indah, tetap kita bersama. Itu artinya sehat maupun sakit, kita tetap bersama. Saudara, komitmen seperti ini yang diizinkan, yang Tuhan mau juga dalam kehidupan kita. Tuhan, kemanapun saya pergi, saya akan ikut Engkau. Saat sehat, saat sakit, saat berlimpah, saat susah, saat dalam segala keadaan. Tuhan, aku mau ikut Engkau. Malam hari ini kita ditantang. Maukah saudara-saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Dalam segala keadaan. Aku mau menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada satu lagu yang saya kira cukup indah sekali. Ya, lagu ini berkata, ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Saudara, saya akan nyanyikan sekali, nanti kita nyanyikan bersama-sama. Secara akapela saja ya, saya nyanyikan. Mari renungkan kalimat kata-kata ini dan kiranya kalimat-kalimat dari lagu ini boleh menggetarkan hati kita. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Mari kita nyanyikan bersama-sama, sama rekan-rekan hamba Tuhan boleh pakai mic. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dan kiranya lagu ini saudara boleh menjadi sebuah doa kita dan komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita sambil berefleksi dan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Bait yang keempat. Ku mau lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau lebih mirip Yesus Tuhanku. Mari kita ambil waktu sejenak berdoa. Merefleksikan akan firman Tuhan malam hari ini. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh berbicara bagi kita pribadi demi pribadi.